Kedua pusara eksponen pejuang 45 di tempat pemakaman umum atau TPU Solotiang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dipancang bambu runcing berbendera merah putih, Rabu 11 November 2020. Kedua pusara eksponen pejuang 45 itu adalah milik almarhum Serma Anumerta Subandi dan Koptu Anumerta Sumpras. Upacara pemancangan bambu runcing merah putih dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2020 itu dipimpin oleh Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Kabupaten Purworejo, Dr. Andes Pramprasetyo Ahmad MM, serta dihadiri oleh Forkompimca, Loano, dan sejumlah anggota DHC 45. Pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Bapak, berapa banyak pusaran dan di mana saja, Pak? Ya, sementara ini kita laksanakan di 10 pusara. Yaitu ada yang 6 pusara khusus di Desa Jerakah, Kecamatan Bayan, 1 pusara di Kecamatan Bugati, 1 pusara di Kecamatan Purworejo, Pangen Juru Tengah, kemudian 2 pusara di lokasi ini, yaitu di Solotiang, TPU Solotiang Maron, Loano, dan yang 2 nanti terakhir bareng-bareng kaitannya dengan Jerakah tadi yang 6 pusara. Ya, Bapak, untuk para pejuang ini sendiri total di Kabupaten Purworejo ini yang belum dipancangkan itu berapa? Ya, kalau kita inventarisasi yang sudah saja kira-kira sekitar 70 pusara yang sudah, tapi yang belum masih banyak sekali karena di antara sekian pejuang-pejuang 45 ada yang data-datanya, bintang jasanya terpelihara secara baik oleh anak dan cucunya, tapi juga lebih banyak yang tidak terawat, banyak yang sudah hilang, kemudian juga dimakan ngengat, rayap, dan seterusnya karena tidak terpelihara, sehingga mereka hanya berdasar kesaksian dari keluarga maupun dari tetangga perang, termasuk yang 2 di sini itu memang dari kesaksian. Ya, harapan kami memang yang jelas sesuai dengan kebijakan Pak Bupati dahulu, ini memang ada 2 tujuan. Sebenarnya yang pertama itu dalam rangka memberikan apresiasi penghargaan terhadap pejuangnya itu sendiri beserta keluarganya. Kemudian yang kedua, sebenarnya dengan upacara seperti ini anak-anak muda yang bisa disertakan itu akan bisa menikmati, bisa menghayati jiwa patriotisme, nasionalisme yang diabdikan oleh para pejuang yang harusnya mereka teladani. Intinya dari data yang ada, setidaknya terdapat 10 eksponen pejuang 45 yang menerima penghargaan di tahun 2020 ini. Hal itu merupakan upaya apresiasi masyarakat, utamanya kaum muda, terhadap pusara para pejuang 45 yang makamnya berada di luar Taman Makam Pahlawan. Jadi ceritakan riwayat hidupnya Pak Supras. Ya, menurut saya, sepengetahuan saya, ini ayahnya ini menyunting pernah Mbak Yu saya, ini sudah mempunyai anak namanya Supras, tapi sudah gugur di dalam perjuangan di Ambarawa. Ibunya juga meninggal, sehingga Mbah Sowirono mendapatkan mamanya ini sudah gugur. Pak, untuk keteladanan yang bisa diambil dari Pak Supras ini sendiri, menurut saya keterangan Pak Supras itu dia, menurut ingat saya, ini sebagai pemuda yang baik, dari kecil selalu dengan teman-temannya baik, dan setelah bergabung dalam prajurit dia selalu taat pada pimpinan. Diceritakan secara singkat daripada Pak Subandi. Iya. Ini yang saya katakan, saya sampaikan itu menurut ayah saya namanya Suhadi. Itu pernah menceritakan perjuangan dari Pak Subandi yang gugur pada waktu Kles, yaitu di Kebumen, di Seruweng gitulah, di Seruweng. Waktu itu mempertahankan yaitu
konvoi atau pasukan Belanda dari arah barat mau ke Yogyakarta. Nah, waktu itu karena pertempurannya itu sangat ya sengit gitulah. Jadi dari Belanda itu banyak sekali serdanya, tentaranya, dan kuat senjataannya. Pak Ali saya itu di bagian apa itu mortir apa itu ya, yang kalau dimasukkan lalu nanti Meledak. dong gitu ya, meledak. Nah, karena memang dari Pak Ali itu katanya ayah saya itu memang pemuda yang pemberani gitulah, pemberani, daripada mati harus dapat mematikan musuhnya. Jadi dalam perjuangan itu sangat-sangat ya dengan gigih, tidak memperhitungkan nyawa lagi, yang penting dalam berkorban mempertahankan Indonesia itu dapat berhasil untuk mengundurkan, memukul mundur dari pasukan Belanda. Ya, Nah, makasih. Daerah 45 Provinsi Jawa Tengah. Berdasar keputusan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Perjuangan 45 Provinsi, Pejuang 45 yang dimakamkan di luar makam pahlawan. Kepada tersebut pada daftar lampiran surat tanggapan dari ini, kebetulan DHC 45 sebagai badan penggerak kejuangan nilai-nilai 45 sebagai kekuatan moral force yang dilakukan. Alhamdulillah untuk DHC 45 Kabupaten Purworejo setiap tahun dalam rangka Hari Pahlawan bisa melaksanakan pemancangan bambu runcing berbendera merah putih di atas eksponen 45 yang dimakamkan di luar Taman Pahlawan. Ya, Pak. Nah, termasuk pagi hari ini di Luano atas nama Bapak Subandi dan Bapak Supras itu merupakan pejuang yang gugur di medan laga. Dari Luano, Maisty Andi Sanjaya, Bagelen Channel melaporkan.